Berikut ini adalah contoh dari probabilitas pengubah acak discrete. Di sini terdapat soal, yaitu dari sebuah kantong yang berisi 4 kelereng hitam dan 2 kelereng hijau. Berarti di sini terdapat 4 kelereng hitam, 4 dengan 2. Hitam di sini dilambangkan dengan M dan hijau dilambangkan dengan J. Kelereng diambil secara acak satu demi satu. Berarti R-nya kelerengnya 3. Pada setiap kali pengambilan, dia akan dikembalikan ke kantong sebelumnya. Berarti diambil, terus dibalikkan lagi. 1. Sebelum dilakukan pengembalian, dijumlah dari seluruh kelereng dalam kantong itu, tetap 6. Tentukan sebaran peluang bagi banyak kelereng hijau yang kita fokuskan kepada A. Kemudian gambar grafik dan sebaran peluangnya. Berarti ini tetap kita akan menggambarkan grafiknya. Sebelum menggambar tabel dan grafik, kita harus mengetahui peluangnya berapa aja. Karena mintanya 3, X adalah banyaknya kelereng hijau yang terambil, terambil. Nilai-nilai X nya, nilainya X kecilnya bisa nggak keambil sama sekali, jadi nilainya tuh 0, 1, 2, 0, 1 dan 2. Kita hitung di sini pengubah acaknya 0, terus pengubah acaknya 1 dan pengubah acaknya 2. Di sini kita kalikan pengubah acaknya. Kalau di sini yang hitam itu, yang hijau itu C, dan dikali dengan yang hitamnya itu M. Berarti di sini C-nya dikali dengan 2 dengan ini pembacanya 0, berarti kalau yang satu itu 2 sama 1, dan kalau yang 2 itu C 2 dikali 2. Nah, sedangkan dengan dikali dengan yang C yang hitam, berarti yang hitam itu 4. Sedangkan yang di sini kelerengnya itu diminta 3 ya, berarti di sini harusnya 3, dan kalau sama pengubah yang satu itu jadi 2 sama 2, dan kalau yang 2 juga jadi 2 itu jadi kenapa itu pokoknya setiap total ini nih harus 3. Nah, ini 1 dikali 1 sama 2, 3, jadi 2 sama 1 gitu ya. Berarti karena dia juga di 6 total dari jumlah kelerengnya, berarti dikali 6 dibagi 3 sama juga dengan yang bilangan pengubah yang satu juga C dikali 6 3, sama yang kedua juga C dikali 6 kali 3. Ini sama dengan 4/20, 12/20, dan yang 2 4/20. Terus setelah kita menghitung peluangnya, kita membuat tabel lagi. Setelah kita menghitung peluang ya, kita membuat tabel. Berarti kalau X di sini, X mengubah majunya X
dengan X kecil. Kita garis dulu. Nah, apabila X-nya di sini 0, bilangannya jadi 4/20. Apabila X-nya di sini 1, samanya di sini 12/20. Nah, apabila X-nya 2, ini sama dengan 4/20. Selanjutnya kita membuat grafik di mana X-nya itu sumbu X-nya dan sumbu Y-nya itu peluangnya, yaitu kita buat 3, 2, 3, di sini 0, 1, 2. Di sini itu buat 2 saja. Di sini 4/20, ini 12/20. Terus kalau apabila pembacaknya 0 atau X-nya 0, itu 4/20, dan kalau pembacaknya 1, kita startkan dulu, itu 12/20. Kalau X-nya 2 atau pembacaknya 2, itu sama 4/20. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu mengapa pada pembaca kontinu tidak ada PMF dan diganti dengan PDF. Seperti yang kita ketahui, pembaca kontinu adalah pembaca yang ruang sampelnya tidak dapat dihitung dan bisa sampai tengah kemungkinannya. Misal uang asuransi, waktu tunggu ke tengah permukaan. Karena nilai dari sampel-sampel tersebut akan terlalu banyak angka yang mungkin. Sampai banyaknya, sampel bisa sampai tengah. Pembaca kontinu memiliki fungsi kepadatan peluang atau disebut dengan PDF. Sedangkan PMF adalah untuk pembaca diskrit. Pembaca diskrit adalah pembaca yang ruang sampelnya dapat dihitung dan terbatas. Misal bara rusak, angka dadu yang keluar, dan koin yang muncul. Pembaca diskrit memiliki fungsi massa peluang atau disebut dengan PMF. Baiklah, jadi di sini saya akan membahas tentang soal nomor 3 ya. Jadi contoh soalnya itu jumlah jam diukur dalam satuan 100 jam. Suatu keluarga akan menggunakan mesin penghisap debu setahun berbentuk berubah acak kontinu X dengan fungsi padat, yaitu Fx, X lebih dari 0, X kurang dari 1, kemudian yang kedua ada 2 kurang X, yang mana X lebih dari sama dengan 1, kemudian X nya kurang dari 2, kemudian yang terakhir ada 1, itu lainnya. Cari peluang bahwa dalam setahun keluarga itu menggunakan mesin penghisap debu. Yang pertama kurang dari 120 jam, kemudian yang kedua antara 150 sampai 100 jam. Jadi jawabannya adalah begini. Kurang dari 120 jam dapat kita nyatakan dengan P X lebih dari 0 kurang dari 1,2. Kita bagi 100 semua, kemudian P X lebih dari 0 kurang dari 1 ditambah dengan P X lebih dari 1 kurang dari 1,2. Kemudian 0 sampai 1 ini X itu dx ditambah 1 sampai dengan 1,2 itu yaitu 2 kurang X dan dx. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu jadi X pangkat 2 per 2, 0 sampai 1 itu, kemudian ditambah 2x kurang x pangkat 2 bagi 2, yang mana 1 sampai 1,2 itu. Nah, hasilnya itu 17/25.
itu hasilnya adalah 0,68. Kemudian yang kedua itu antara 50 dan 100 jam dapat kita nyatakan dengan P yaitu X lebih dari 0,5, X kurang dari 1. Sama seperti jalan yang tadi, jadi kita uraikan yaitu 0,5 sampai dengan 1 itu X dx ya, jadi kita masukkan juga X pangkat 2 per 2 itu 0 sampai 1 tadi, 0,5 sampai 1 tadi, hasilnya itu 3 per 8, jadi hasilnya ada 0,375. Kemudian untuk nyari CDF yaitu kita bisa melihat untuk X kurang dari 0 itu fx-nya adalah 0. Kemudian untuk X lebih dari 0, X kurang dari 1, fx-nya itu kita uraikan lagi, jadi 0 sampai dengan X itu masukkan nilainya yaitu berupa X kali dengan dt, itu hasilnya adalah X pangkat 2 per 2. Kemudian untuk 1 X kurang X lebih dari 1, X kurang dari 2, fx-nya kita masukkan langsung aja. X-nya 1 berarti 1 pangkat 2 per 2 ditambah 1 sampai X itu, integral 1 sampai X itu 2 kurang X dt, jadi sama dengan setengah plus 2 kurang X kuadrat per 2. Kemudian hasilnya itu 1 per 2 tambah 2x kurang 2 kurang setengah x pangkat 2 kurang 1, hasilnya setengah ditambah 2x min 2 dikurang setengah x kuadrat tambah setengah. Hasilnya itu adalah min setengah x kuadrat ditambah 2x min 1. Kemudian untuk x lebih dari 2, fx-nya kita masukkan lagi, jadi hasilnya adalah 1 tadi kan, jadi min 1 per 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 kurang 1, hasilnya min 2 plus 4 kurang 1 yaitu 1. Jadi hasilnya itu adalah fx 0 itu x kurang dari sama dengan 0, x kuadrat per 2 itu x lebih dari 0 kurang dari 1 min setengah x kuadrat ditambah 2x min 1 yaitu x-nya plus x-nya lebih dari 1 kurang 2, kemudian yang terakhir 1 yaitu x plus x lebih dari sama dengan 2.